Shalom dan selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan untuk boleh mengalami perjumpaan pada malam hari ini. Salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat untuk menjalani hidup dan kehidupan setiap hari di tengah kegelisahan dan kegalauan, bahkan ketakutan kita dalam situasi dan keadaan pandemik yang masih menjadi pergumulan kita bersama. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita sehati dalam doa. Menaikkan doa kita, menaikkan pujian kita, dan memohon tuntunan rahmat kasih Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10. Mari kita berdoa untuk memahami dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang senantiasa menyertai dan menuntun kami di dalam Roh Kudus. Bapa kami yang setiawan, yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada malam hari ini lewat persekutuan sehati dalam doa. Engkau mau menuntun kami, memberikan kekuatan bagi kami di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua dan bimbing kami ya Roh Kudus dalam memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Berikan telinga dan hati yang terbuka dan mau mendengar, disapa untuk memahami dan meyakini kebenaran firman-Mu. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami ya Bapa. Kami datang dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yeremia 1, pasal 1 ayat 4 sampai 10. Begini firman Tuhan, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku akan menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi.
dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Satu pokok tema renungan kita pada malam hari ini, diutus di tengah galaunya kehidupan. Diutus di tengah galaunya kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti yang dikatakan di awal tadi, kita ada di tengah-tengah kegalauan dan kegelisahan, bahkan ketakutan manusia dalam menghadapi sebuah wabah atau pandemik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana hadir di tengah-tengah situasi ini? Bagaimana menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita dan juga bagi orang lain di tengah-tengah situasi ini? Kalau saudara dan saya sidang jemaat diutus, apa peran kita? Apa yang bisa kita lakukan dalam situasi yang menggelisahkan dan menggalaukan ini? Ya, mungkin kita hanya pasif saja. Kita hanya bisa mendengar, kita hanya bisa melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang dialami oleh kehidupan manusia masa kini. Namun tidak demikian, saudara-saudara. Yeremia yang dipanggil dan diutus dalam pembacaan kita tadi. Umurnya masih 20 tahun. Dan ia dipanggil Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat yang begitu bobrok. Umat yang memberontak. Dan dalam situasi ini, Yeremia dipanggil dan diutus untuk menyatakan kehendak Tuhan. Kita mendapati dan mendengar tadi, bagaimana Yeremia bergumul dengan panggilan ini. Ia menyampaikan kelemahan-kelemahannya, keterbatasan dan ketidakmampuannya untuk menganulir panggilan Tuhan terhadap dirinya. Dia adalah seorang anak imam dari Anatot. Namun walaupun bapaknya adalah seorang imam, ternyata Yeremia masih merasakan keraguan dan kekhawatiran untuk mendapatkan dan menerima panggilan Tuhan untuk diutus di tengah-tengah kehidupan umat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menarik untuk kita perhatikan kembali pembacaan malam ini. Bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana firman Tuhan yang disampaikan kepada Yeremia. Bahwa Tuhanlah yang menyertai. Yeremia tidak perlu takut. Yeremia tidak perlu khawatir akan situasi dan keadaan yang mungkin akan diperhadapkan kepada dia. Oleh karena menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Di hadapan para penguasa, di hadapan para pejabat. Karena Tuhan sendirilah yang memberikan jaminan penyertaannya, karena itu dia mengatakan dalam ayat 8 pembacaan kita tadi. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Kalau Tuhan yang menjadi jaminan bagi Yeremia akan penyertaan, akan kekuatan dan perlindungannya. Apa sih yang perlu ditakutkan? Apa yang perlu dikhawatirkan? Apa yang dapat membuat kita gentar? Namun disinilah kita memahami, saudara-saudara, kemanusiaan kita. Kelemahan yang dikemukakan oleh Yeremia sesungguhnya tidaklah menjadi sebuah alasan bagi Tuhan untuk mengutus dan memakai Yeremia untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Mari kita renungkan bagian ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa di tengah-tengah kegalauan dan kegelisahan, Tuhan mengutus kita. Mungkin situasi dan keadaan yang dialami Yeremia tentu berbeda konteksnya, berbeda masalahnya. Namun kita bisa menarik satu pemaknaan tentang bagaimana peran yang harus kita lakukan dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja yang meyakini dan menerima rahmat kasih Tuhan melalui penebusan di dalam Yesus Kristus. Bahwa kita diutus di tengah-tengah situasi ini. Kehadiran kita untuk menyatakan kehendak Tuhan tidak hanya dalam bentuk simpati, tapi juga merupakan empati. Apa contoh konkret yang bisa kita angkat? Mungkin kalau kita mendengar tetangga kita, saudara kita, atau keluarga kita, orang yang dekat dengan kita, saudara seiman, sepersekutuan kita mengalami kondisi-kondisi demikian. Tentu kita tidak hanya sekedar seharusnya berdoa. Apa yang dapat kita lakukan dalam situasi ini? Bahwa kita tidak mengalami dan mereka mengalami. Empati kita harus dinyatakan sebagai wujud konkret kehadiran kita yang mungkin tidak langsung di depan mereka. Namun empati ini adalah wujud bagaimana kasih Tuhan dinyatakan kepada saudara-saudara kita. Secara psikologis, mereka tentu merasakan bahwa mereka tidak sendiri dalam pergumulan menghadapi pandemik ini. Atau kelemahan-kelemahan lain. Ketika kita membangun komunikasi untuk saling menguatkan, menyampaikan firman Tuhan yang memberikan penghiburan, menyatakan pujian kepada mereka, semangat dalam berjuang mengalami pemulihan. Disitulah saudara-saudara. Saudara kita yang mengalami kondisi yang gelisah karena paparan pandemik atau kelemahan-kelemahan lain, bahkan mungkin pergumulan-pergumulan yang berbeda, akan merasakan kehadiran Tuhan. Bahwa Tuhan tidak turun langsung dalam situasi itu. Namun melalui kita, mereka merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Komunikasi yang terbangun, empati yang dinyatakan dalam berbagai bentuk dukungan. Apakah mengirim makanan, mengirim vitamin, atau hal-hal lain. Memberikan penghiburan dan semangat untuk bangkit menghadapi pergumulan tentang pandemik atau kelemahan dan pergumulan-pergumulan lain. Saudara-saudara, kalau Tuhan menyatakan jaminan penyertaannya kepada Yeremia, tentunya demikian juga bagi kita. Janji Tuhan juga berlaku bagi saudara dan saya. Jangan takut akan situasi yang kita hadapi ini. Karena Tuhan melindungi dan menyertai kita. Mari kita hadir secara empati bagi kehidupan di mana mengalami kegalauan, kegelisahan, bahkan ketakutan. Karena Tuhan kita luar biasa. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Amin firman Tuhan. Orang sedih mengerang,
Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur, firman-Mu telah menjadi bahagian kami. Tuntun kami semua ya Roh Kudus, untuk dapat semakin memaknai kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih di tengah kegelisahan dan kegalauan kehidupan oleh karena berbagai pergumulan-pergumulan yang kami hadapi saat ini. Tuhan tahu kami tidak berdaya. Bahkan kami takut untuk menghadapi situasi ini, Tuhan. Firman memberikan penghiburan bagi Yeremia dan juga bagi kami semua. Bahwa Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau melindungi kami. Dalam menyatakan kehadiran kami. Dalam tindakan yang lebih konkret. Tidak hanya simpati tapi juga melalui sikap yang empati. Dalam kehidupan bersesama. Kami rindu Tuhan, Engkau dipermuliakan dalam kehadiran kami. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kegalauan dan kegelisahan ini. Perlengkapi kami dengan berkat-Mu, hikmat dan kekuatan-Mu Tuhan. Agar sungguh kehadiran kami dirasakan dan dialami oleh saudara-saudara kami sebagai bentuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah situasi dan kehidupan yang menjadi pergumulan kami bersama. Berkati orang tua kami para lansia ya Tuhan, juga saudara-saudara kami yang mengalami paparan COVID-19, dan juga berbagai kelemahan-kelemahan lain. Kami yakin Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, dan Tuhan pasti memulihkan mereka. Pergumulan saudara-saudara kami untuk kebutuhan-kebutuhan hidup di tengah-tengah masa sulit ini. Kerinduan untuk mendapatkan pekerjaan, untuk menafkahi keluarga. Atau mungkin pergumulan dan beban lain yang saat ini ada dalam kehidupan kami. Tuhan, kami yakin penyertaan-Mu bagi kami semua. Pemeliharaan dan kekuatan-Mu bagi kami semua. Baik kami pribadi dan dalam kehidupan keluarga kami. Kami serahkan waktu istirahat tidur malam kami. Tuhan berkati dan lindungi kami semua. Ada keletihan bahkan kelemahan yang kami alami. Kami mohon Tuhan, pulihkanlah kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun kita berada, untuk kebersamaan kita dan kerinduan kita untuk mencari wajah Tuhan. Kita percaya tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Hadirlah tidak hanya dengan simpati, tapi juga empati di tengah-tengah kegalauan dan kegelisahan hidup yang kita alami saat ini. Tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Shalom dan Bogimel.